Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mohon maaf sebelumnya saya tidak bermaksud muka aib ya. Keluarga saya ingin saya tanyakan, apa hukum suami sering memberikan uang kepada orang tua maupun pada adik-beradiknya tanpa sepengetahuan istri ya. Ini pertanyaan cukup panjang ya, tapi insya Allah sudah dipahami. Ya, bagaimana? Yang perlu dipahami dalam hal ini adalah suami ya, ketika dia menikah, maka dia punya kewajiban. Tetap ya, kewajiban pertama yang harus ya dia berbakti adalah kepada orang tuanya. Tetap berbakti kepada orang tua, itulah kewajiban dia. Kemudian istri dan anaknya. Maka suami yang baik adalah dia memberikan ya nafkah kepada orang tuanya. Kalau memang orang tuanya tidak mampu dan dia menanggung nafkah orang tuanya, maka dia berikan kepada orang tuanya. Dan juga tanpa menelantarkan istri dan anaknya. Ini suami yang baik ya. Bagaimana dia mengetahui bahwasanya kewajiban dia tetap ya dia memberikan kepada orang tua, dan orang tua diutamakan, kemudian istri dan anak. Ya, istri dan anak tetap juga diberikan nafkahnya ya. Dan suami ketika dia memberikan nafkah kepada orang tuanya itu tidak perlu izin istri, tidak perlu dia minta persetujuan dan tidak perlu memberitahu ya, karena itu hak dia. Apalagi dia yang berusaha, dia memakai uang dia sendiri, itu haknya dia. Ya, maka di sini seorang istri hendaknya dia ridho terhadap pemberian suaminya. Ya, tidak malah merasa kenapa suami saya perhatian kepada orang tuanya. Tentunya dia harus perhatian ya kepada orang tuanya, karena orang tuanya lah yang menyebabkan dia sekarang bisa sukses, bisa ada di hadapan Anda. Itu orang tuanya, jasa orang tuanya. Anda nanti akan merasakan ketika kalau Anda punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki itu menikah ya dengan seorang wanita, kemudian coba Anda bayangkan kalau seandainya anak laki-laki Anda itu hanya memperhatikan istrinya, tidak memperhatikan Anda sebagai ibu. Nah, coba perhatikan nanti ya. Jadi Anda akan merasakan itu. Jadi kewajiban anak laki-laki tetap dia berbakti kepada orang tuanya. Dan bukankah kita tahu bahwasanya ada kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW, 3 orang yang dia masuk ke dalam gua, kemudian gua itu tertutup. Kemudian ketiganya berdoa kepada Allah agar pintu gua itu terbuka. Salah satu dari orang yang berdoa itu adalah, salah satunya adalah orang yang sangat bakti kepada orang tuanya. Yang dia mengembalakan kambing, hewan ternaknya. Kemudian suatu saat terlambat dia datang, dan dia selalu sebelum memberikan susu kepada anak istrinya, orang tuanya selalu yang dikasihkan. Suatu hari dia terlambat, sampai tengah malam, sampai dia pulang itu orang tuanya sudah tidur. Akhirnya anak-anaknya tidak dia kasih terlebih dahulu. Susunya itu dia pegang tuh sampai subuh, sampai orang tuanya bangun. Anak-anaknya menangis, enggak dia kasih. Karena dia ingin memberikan kepada orang tuanya terlebih dahulu. Ini ikram seorang anak kepada orang tua tetap. Ya, apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki wajib dia harus menghormati orang tuanya. Sampai kapanpun. Apakah dia sebelum menikah ataupun sudah menikah. Ya, tentunya dengan tidak menelantarkan istri, tidak. Tetap dia harus memberikan nafkah kepada anak dan istri. Ya, tapi dahulukan orang tua. Dan ini sekali lagi, coba nanti Anda bayangkan kalau Anda punya anak laki-laki, kemudian menikah dengan seorang perempuan, kemudian anak laki-laki Anda yang Anda besarkan, ya. Anda coba bayangkan itu. Ya, kalau seandainya anak laki-laki Anda yang Anda urus dari kecil, kemudian sampai dia sarjana, sampai dia bekerja dan sebagainya, kemudian dia ketika menikah hanya kalau membelikan baju, dibelikan baju buat istrinya saja, dibelikan perhiasan hanya untuk istrinya saja. Orang tuanya, Anda sebagai ibu nggak diperhatikan. Gimana perasaannya? Nanti coba rasakan. Nah, ini ya supaya Anda tahu ya bahwasanya anak laki-laki harus berbakti kepada orang tua sejak kapanpun dan sampai kapanpun. Artinya selama orang tuanya masih hidup, dia harus tetap berbakti kepada orang tua, mendahulukan orang tua daripada istri dan anak. Ya, bukan berarti dia menelantarkan, tidak. Ya.
Justru istri hendaknya dia mengingatkan suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ingat, misalnya ketika istri yang baik ini ya, ciri istri yang baik adalah ketika dia dibelikan baju sama suaminya, dia ingatkan suaminya. Bang atau Mas, ya, saya kok dibelikan baju, ibu sudah dibelikan belum? Begitu istri yang baik. Saya dibelikan perhiasan. Ya, kalau seorang wanita yang solehah gimana? Dia bilang sama suaminya, Mas, saya dibelikan perhiasan, ini ibu diberikan belum? Ketika suaminya ngasih uang, dia ingatkan suaminya, ibu dikirimin belum? Nah, itu istri yang baik. Ya, bukan malah dia curiga dengan suaminya, tidak. Justru dia mendorong suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini adalah istri, salah satu ciri istri yang soleha. Ya, jadi itu. Dengan itu, suami Anda akan sayang kepada Anda, ya, dan bertambah. Ya, tapi kalau enggak, nanti suami Anda mungkin akan terjadi cekcok dan sebagainya. Ingat, ya, dia akan merasa bahwasanya saya ini adalah dibesarkan oleh orang tua saya. Ya. Maka kewajiban seorang anak laki-laki tetap dia berbakti kepada orang tuanya, ayah dan ibunya, sampai kedua orang tuanya meninggal. Ya. Tidak ada batasannya. Termasuk ketika dia sudah menikah. Bukan berarti kalau dia sudah menikah, selesai, sudah dia hanya mengurus istri dan anaknya saja. Tidak. Ini pemahaman yang salah. Dia tetap mengurus orang tuanya. Ya, ini yang perlu kita pahami dengan baik ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuknya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.